Bayangkan jika yang kau sebut hidup, ternyata justru kematian. Dan apa yang selama ini kau anggap mati, justru kehidupan sejati. Inilah ajaran Syekh Siti Jenar yang disembunyikan selama ratusan tahun. Pandangannya tentang alam semesta tak hanya mengguncang para wali, tapi juga bisa membuka kesadaranmu hari ini. Tapi, siapkah kau menerima kebenaran yang membuatmu dilupakan dunia, namun ditulis langit? Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Semoga yang komentar diberikan kemudahan dalam segala hal, dan dimudahkan dalam mendapatkan rejeki. Amin ya robbal alamin. Sore itu, langit di atas pesisir utara Pulau Jawa tampak redup. Angin laut membawa aroma garam dan tanah basah, seolah menyimpan pesan yang belum terungkap. Di sebuah dusun bernama Girilaya, seorang lelaki tua berdiri menghadap cakrawala. Tubuhnya menyatu dengan hembusan angin yang melintas. Namanya dikenal luas, tapi sosoknya hanya dikenali oleh yang mencarinya dengan hati, Syekh Lemah Abang, yang kemudian disebut Siti Jenar. Warga kampung menjulukinya orang aneh. Ia jarang ke masjid, tapi lisan dan perilakunya penuh hikmah. Ia tidak banyak bicara, namun sekali ia menyampaikan kata, hati yang mendengar seolah tercerabut dari dunia fana dan dibawa menuju terang yang tak terlihat. Malam itu, suara langkah terdengar di pekarangan gubuk kayu Syekh Siti Jenar. Seorang pemuda dari pesantren Demak datang menemuinya. Namanya Arwani, seorang santri yang gelisah oleh banyak pertanyaan dalam dirinya. Dunia yang ia pelajari di pesantren terasa penuh hukum, tapi sunyi dari makna. "Guru," ucap Arwani dengan dada berdebar, "apakah benar engkau mengatakan bahwa hidup ini adalah kematian?" Siti Jenar memandang ke langit gelap. "Arwani," katanya pelan, "apa yang kau anggap hidup, sejatinya hanyalah mimpi panjang yang terkurung oleh jasad. Tubuhmu adalah tirai, nafsumu adalah penjara, dan dunia ini adalah gubuk sementara. Yang kau anggap mati, justru adalah pembebasan menuju cahaya hakiki." Arwani terpaku. Kata-kata itu menembus pikirannya seperti cahaya menembus kabut. Tapi benaknya belum bisa menerima. Ia menggeleng pelan. "Lalu bagaimana dengan surga dan neraka, Guru?" tanya Arwani lirih. Siti Jenar tak langsung menjawab. Ia meraih sebutir pasir, lalu melemparkannya ke laut. "Jika engkau ibadah karena berharap surga, engkau pedagang. Jika engkau ibadah karena takut neraka, engkau budak. Tapi jika engkau ibadah karena mengenal siapa yang menghidupkanmu, itulah cinta. Dan cinta adalah kebebasan." Angin mendesir pelan. Hati Arwani gemetar. Ia tidak tahu bahwa sejak malam itu hidupnya tidak akan sama lagi. Apa yang ia anggap benar mulai retak. Tapi jalan kembali pun telah tertutup. Ia sudah mengetuk gerbang yang tidak semua orang berani lewati. Pagi menyapa Girilaya dengan sinar matahari yang malu-malu menembus kabut. Arwani belum tidur sejak percakapannya dengan Siti Jenar semalam. Kata-kata sang guru berputar di benaknya seperti ombak yang tak kunjung reda. Ia berjalan menyusuri hutan kecil di belakang gubuk, mencari udara segar untuk menenangkan pikirannya. Di tengah rimbun pepohonan, ia menemukan Siti Jenar sedang duduk di bawah pohon beringin tua. Matanya terpejam, wajahnya tenang seperti danau yang tak terusik angin. Di hadapannya, seekor burung kecil hinggap di ranting, bersenandung ringan. "Lihat burung itu," kata Siti Jenar tanpa membuka mata. Ia tidak takut hari esok, tidak menyimpan makanan, tidak menimbun emas. Tapi ia hidup dalam kepercayaan penuh pada yang menciptakan ritme semesta. Arwani terdiam. "Apakah semesta ini memiliki kesadaran, Guru?" Siti Jenar membuka matanya, menatap langit yang mulai biru. Segala sesuatu memancarkan getaran dari sumber yang sama. Daun, angin, bebatuan, air, dan bahkan dirimu semuanya berasal dari satu cahaya. Jika engkau benar-benar melihat, maka engkau akan tahu bahwa yang engkau sebut sebagai alam sebenarnya adalah bayangan dari dirimu sendiri. Arwani menggigil. "Aku tidak mengerti." Sang guru lalu berdiri dan membawa Arwani menuju sebuah mata air. Di sana, ia menunjuk permukaan air yang jernih. "Cobalah lihat wajahmu." Arwani menunduk.
Wajahnya tampak jelas di sana. Namun ketika angin meniup permukaan air, bayangan itu kabur. Alam adalah cermin, ucap Siti Jenar. Jika jiwamu tenang, engkau akan melihat kebenaran. Jika jiwamu keruh, engkau hanya melihat pantulan yang menipu. Itulah mengapa engkau harus mengenal dirimu sebelum engkau mengenal yang mengatur segalanya. Arwani menatap air yang tenang itu dalam diam. Di sanubarinya, mulai tumbuh rasa bahwa alam bukanlah sekadar tempat tinggal, melainkan pesan-pesan rahasia dari langit yang hanya bisa dibaca dengan hati. Hari ketiga Arwani tinggal di Girilaya terasa seperti hidup dalam dunia yang berbeda. Setiap pagi ia bangun tanpa azan, tanpa lonceng, tapi seolah alam sendiri yang membisikkan waktu. Ia tak lagi menakar waktu dengan jam, melainkan dengan gerak bayangan daun dan nyanyian angin yang menyelinap dari sela pepohonan. Suatu siang, saat Arwani sedang menimba air di sumur tua, Siti Jenar mendekatinya dengan langkah ringan. Tanpa kata, sang guru duduk di batu besar dekat sumur dan menatap langit biru. "Arwani," katanya lembut, "apakah engkau sadar bahwa setiap nafasmu adalah tanda?" Arwani menoleh, bingung. Siti Jenar lalu menutup matanya, menarik nafas panjang, dan menghembuskannya perlahan. Tarikan nafas adalah awal penciptaan, dan hembusannya adalah kembalinya segala sesuatu. Di antara keduanya, di sanalah engkau berada. Ia membuka mata, memandang Arwani dalam-dalam. Setiap nafasmu membawa namanya. Dengarkan baik-baik saat engkau menarik nafas, engkau mengucap, hu, dan saat engkau menghembuskan, engkau mengucap, a. Nafasmu adalah zikir tanpa suara. Arwani mulai menarik nafas perlahan. Kali ini, ia mencoba mendengar. Dan betul, ada irama yang belum pernah ia sadari. Seperti ada kehadiran yang menuntunnya dari dalam, bukan dari luar. Jika engkau ingin memahami alam, lanjut Siti Jenar, mulailah dari dirimu sendiri. Dirimu adalah alam kecil. Nafasmu adalah gerak semesta dalam bentuk paling sederhana. Dan jika engkau mengenali nafasmu, engkau akan mengenali yang meniupkan ruh ke dalam dirimu. Angin siang bertiup pelan. Daun-daun jatuh tanpa bunyi. Arwani menunduk. Jantungnya berdetak lebih lambat dari biasanya. Ia merasa seperti baru saja dilahirkan kembali. Di langit, seekor elang melayang tinggi, tanpa mengepakkan sayap. Meluncur bebas mengikuti angin, seperti tahu arah meski tanpa kompas. Dan di sanalah Arwani mulai mengerti bahwa semesta tidak diciptakan untuk ditaklukkan, melainkan untuk dikenali. Malam itu, langit Girilaya seolah membuka dirinya. Bintang-bintang tampak lebih dekat dari biasanya, seakan mengintip dari balik tabir semesta. Di halaman belakang gubuk kecil itu, Siti Jenar menyalakan api kecil. Ia duduk bersila, dikelilingi aroma kayu cendana yang terbakar perlahan. Arwani mendekat, membawa tikar lusuh dan duduk di hadapan sang guru. Matanya menyiratkan rasa ingin tahu yang kian mendalam. "Guru," tanya Arwani perlahan, "siapakah sebenarnya manusia itu, hingga langit dan bumi seakan mengikutinya?" Siti Jenar mengangkat segenggam tanah dari sampingnya, menggenggamnya erat, lalu melepaskannya kembali ke bumi. "Tubuhmu berasal dari tanah ini. Ia akan kembali ke sini," katanya pelan. "Tapi yang menggerakkan tubuh ini, bukan milik bumi." Arwani menatap tanah itu lama, lalu menatap tangannya sendiri. "Jasadmu adalah titipan dari bumi, tapi ruhmu adalah tiupan dari cahaya," lanjut sang guru. "Tubuh manusia bisa berjalan di bumi, tapi ruhnya bisa menjelajah hingga ke batas tak terjangkau akal." Kemudian Siti Jenar menatap ke arah barat, ke arah gunung yang puncaknya menghilang dalam kabut malam. "Manusia diberi dua warisan," ujarnya. "Yang satu membelenggu, yang satu membebaskan. Tanah ingin membawa manusia turun. Cahaya ingin membawanya naik. Tapi kebanyakan memilih nyaman di tengah, di antara debu dan cahaya, tanpa pernah benar-benar tahu kemana ia ingin menuju." Api kecil di depan mereka mulai mengecil. Nyalanya tinggal pijar merah. Tapi di dada Arwani, nyala lain justru mulai tumbuh. Ia mulai memahami bahwa dunia ini bukan tujuan. Bahwa semesta ini adalah panggung,
tempat roh berjalan, jatuh, lalu bangkit kembali untuk menemukan arah pulang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arwani menangis. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu hidup yang sesungguhnya baru saja dimulai. Fajar belum sepenuhnya datang ketika Siti Jenar mengajak Arwani naik ke bukit di sisi utara dusun. Kabut masih menggantung di antara pepohonan, dan suara burung belum ramai terdengar. Mereka berjalan dalam diam, hanya suara langkah kaki di atas tanah basah yang menemani. Setiba di puncak, Siti Jenar memandang ke segala arah. Hamparan sawah, lautan jauh di ujung sana, gunung menjulang, dan langit yang membentang seakan menyatu dalam satu tarikan nafas. Arwani, kata Siti Jenar sambil menunjuk cakrawala. Banyak orang mencari Tuhan di atas langit, di luar diri, di balik awan atau di balik kitab. Padahal, yang mereka cari tak pernah jauh dari mereka. Arwani terdiam. Ia menatap langit yang perlahan berubah warna. Jika engkau memisahkan dirimu darinya, engkau akan selalu merasa kekurangan. Engkau akan terus meminta, berharap, dan mengira bahwa Allah adalah Raja yang jauh, sedang engkau pengemis di gerbangnya. Padahal, engkau adalah bagian dari kehendaknya yang sedang berwujud. Siti Jenar lalu duduk bersila di atas batu besar dan menatap wajah Arwani. Bayangkan, apa yang akan terjadi jika sebutir tetes air lupa bahwa ia berasal dari laut? Ia akan merasa kecil, takut menguap, dan kehilangan makna. Tapi jika ia sadar bahwa ia adalah laut itu sendiri dalam bentuk yang berbeda, maka hilanglah segala ketakutan. Arwani mulai merasakan kegelisahan yang selama ini menghantuinya perlahan terurai. Ia sadar bahwa segala doa, zikir, ibadah yang ia jalani selama ini belum benar-benar ia pahami maknanya. Ia sibuk mengejar surga dan menghindari neraka, tanpa pernah menyadari siapa yang sedang ia cari. Lalu di mana Allah? Guru? Tanyanya, suara bergetar. Siti Jenar tersenyum tipis. Bukan di langit, bukan di luar, bukan di masjid, bukan di Ka'bah. Ia bersama siapapun yang hadir dalam kesadaran. Ia tak membutuhkan tempat. Ia hadir dalam nafasmu, dalam detak jantungmu, dalam diam dan gerakmu. Kabut pagi menipis. Matahari mulai muncul perlahan, seolah mengiakan tiap kata yang terucap. Arwani duduk memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan apa-apa. Ia hanya merasakan kehadiran. Hari ke-6, langit Girilaya ditutupi awan mendung. Hujan belum turun, tapi udara terasa berat, seolah semesta menahan nafas. Di dalam gubuk kayu yang tak pernah dikunci itu, Arwani duduk bersila menghadap Siti Jenar. Di hadapannya terbuka kitab-kitab yang dulu ia pelajari di pesantren, penuh catatan dan hukum-hukum syariat yang rapi. Guru, tanya Arwani perlahan, apakah semua ini tidak penting? Solat, puasa, zakat, hukum halal dan haram. Siti Jenar memandang kitab-kitab itu sejenak, lalu menutupnya dengan tenang. Syariat itu seperti kulit pada buah, ucapnya. Tanpa kulit, buah itu akan membusuk. Tapi jika engkau hanya menggenggam kulitnya dan membuang isinya, engkau tak akan pernah merasakan manisnya. Ia lalu mengambil sebutir jambu dari keranjang di sudut ruangan, mengupasnya perlahan, lalu membelahnya dua dan menunjukkannya pada Arwani. Lihatlah, syariat menjaga, tapi hakikat menyuburkan. Jika engkau berhenti di batas kulit, maka engkau akan hidup dalam ketakutan. Tapi jika engkau masuk ke dalamnya, engkau akan menemukan rahasia mengapa Allah memberi aturan. Arwani menggigit bibirnya. Ia teringat saat ia dulu memarahi teman-temannya karena tidak menghafal dalil. Ia teringat bagaimana ia mengukur keimanan orang lain dari panjang jubah dan tebal sorban. Lalu bagaimana kita tahu kita tidak tersesat? Tanyanya ragu. Siti Jenar menjawab sambil menutup matanya. Yang tersesat bukanlah mereka yang tak mengenakan simbol. Yang tersesat adalah mereka yang menyangka telah sampai, padahal masih berjalan dalam lingkaran dirinya sendiri. Tiba-tiba petir menyambar jauh di bukit barat. Suara gemuruhnya mengguncang tanah, tapi wajah Siti Jenar tetap tenang. Agama bukan baju yang engkau kenakan untuk dilihat orang, katanya.
Tapi napas yang kau hirup dalam diammu, yang membuatmu sadar bahwa Allah tidak butuh ibadahmu. Tapi engkau yang butuh mengenal siapa dirimu sebenarnya. Di luar, angin mulai meniup dedaunan kering. Dan di dalam dada Arwani, tak ada lagi benteng yang kokoh. Yang tersisa hanya ruang hening, tempat di mana setiap ayat semesta mulai berbicara langsung ke hatinya. Hujan akhirnya turun. Rintiknya deras tapi lembut, menyentuh atap rumbia dan dedaunan seperti doa yang dibisikkan langit. Arwani duduk di bawah pohon waru, tubuhnya basah kuyup, tapi ia tak peduli. Ada sesuatu dalam hujan itu yang membuatnya enggan bergerak. Seolah hujan sedang menyampaikan sesuatu yang tak bisa ia tolak. Dari kejauhan, Siti Jenar berjalan mendekat tanpa tergesa. Pakaiannya pun basah, namun wajahnya bersinar tenang, seakan air langit justru memperkuat cahaya dari dalam dirinya. Arwani, ucapnya saat tiba di dekat pohon, apakah engkau pernah mendengarkan langit? Arwani menatapnya, kebingungan. Langit berbicara. Siti Jenar tersenyum. Ia menunjuk ke dadanya sendiri. Langit tidak berbicara lewat kata, tapi lewat rasa. Dan rasa itu tinggal di dalam sini. Ia duduk di tanah basah, tanpa alas, lalu merentangkan tangan ke atas. Ketika engkau merasa gelisah tanpa sebab, ketika air matamu jatuh tanpa tahu mengapa, ketika malam terasa panjang meski tak ada beban, itulah saat semesta sedang berbicara lewat ruhmu. Arwani terdiam. Ia teringat malam-malamnya yang kosong di pesantren. Solat yang khusyuk di luar, tapi kering di dalam. Hafalan yang lancar, tapi jiwanya seperti tak menyentuh siapa-siapa. Hidup sejati bukan tentang hafalan, tapi perjumpaan, lanjut Siti Jenar. Dan perjumpaan itu bukan dengan lisan, tapi dengan kesadaran. Ketika engkau menyadari bahwa setiap detak jantungmu adalah ketukan dari yang mencintaimu, itulah saat langit telah berbicara. Petir kembali menyambar. Kali ini lebih dekat. Tapi Arwani tidak terkejut. Justru dadanya terasa hangat. Di tengah hujan dan kilatan cahaya, ia seperti berada di ruang tanpa batas. Tak ada dirinya. Tak ada guru. Tak ada dunia. Hanya kesadaran. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, Arwani merasa dia mendengar. Malam turun perlahan seperti tirai hitam yang menutup panggung dunia. Di dalam gubuk kecil yang kini terasa seperti ruang antara dua alam, Siti Jenar duduk menulis di atas daun lontar. Cahaya pelita menyinari wajahnya yang teduh. Arwani duduk tak jauh darinya, tak lagi sebagai santri yang bertanya, melainkan sebagai jiwa yang menyimak. Guru, ucap Arwani lirih, mengapa aku merasa makin ke dalam aku melangkah, justru aku makin hilang? Siti Jenar meletakkan alat tulisnya, lalu menatap pemuda itu dengan mata yang dalam dan tenang. Itulah tanda bahwa engkau sedang menuju pulang, jawabnya. Jalan pulang bukan jalan untuk menjadi lebih banyak, tapi jalan untuk menjadi lebih sedikit, hingga akhirnya tiada. Arwani tertegun. Lalu, apakah itu artinya aku harus menghilang? Tanyanya ragu. Bukan menghilang jasadmu, jawab Siti Jenar. Tapi menghilang egomu. Menghilang keinginanmu untuk menjadi sesuatu. Karena hanya yang tidak lagi menjadi apa-apa, yang mampu menyatu dengan kehendak Allah secara sempurna. Ia lalu menutup matanya, dan melanjutkan dengan suara pelan, hampir seperti doa. Ketika engkau bukan lagi murid, bukan lagi santri, bukan lagi anak manusia, saat itulah engkau kembali menjadi ruh yang pernah bersaksi, bahwa tiada yang kau sembah selain Allah, bukan karena diajarkan, tapi karena kau pernah menyaksikannya sendiri sebelum dilahirkan. Pelita bergoyang pelan, seolah ikut mengiyakan setiap kata. Di luar, angin malam menyelinap masuk lewat celah dinding. Suasana menjadi hening, bukan karena tak ada suara, tapi karena segalanya diam dalam pengertian yang dalam. Dan malam itu, Arwani tertidur bersila, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Namun dalam mimpinya, ia tidak berada di bumi, tidak di langit, tidak di antara. Ia berada di ruang tanpa bentuk, di mana kesadaran tidak lagi punya nama, dan cahaya tak lagi berasal dari matahari. Ia mulai mengerti bahwa pulang bukan tentang tempat, tapi tentang kembali menjadi tiada,
agar dapat menyatu dengan Yang Maha Ada. Fajar hari itu berbeda. Tidak ada kokok ayam, tidak ada langkah warga. Seolah desa Girilaya terbungkus kabut sunyi yang tidak biasa. Arwani bangun lebih awal dari biasanya. Ia mendapati gubuk sang guru kosong. Tikar tergulung rapi, pelita telah padam, dan abu dari perapian malam lalu sudah dingin. Ia melangkah keluar. Udara pagi mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia bertanya pada dedaunan, pada angin, bahkan pada tanah yang ia injak. Tapi tak satu pun menjawab. Arwani berjalan ke arah mata air. Di sana, di tepi pancuran, ia melihat sepasang sandal kayu milik gurunya tertata rapi. Tapi sosok Siti Jenar tak terlihat. Hanya daun-daun gugur, air yang mengalir jernih, dan suara burung yang berkicau pelan seperti meratap. Tiba-tiba dari balik semak, seorang lelaki tua datang. Wajahnya asing, tapi sorot matanya akrab. "Engkau muridnya?" tanya lelaki itu. Arwani mengangguk. Kemana beliau pergi? Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia menatap langit yang mulai cerah. Ia tidak pergi. Ia hanya kembali. Karena ia bukan milik dunia ini. Arwani menunduk. Tangannya menggenggam sandal tua itu, seolah tak ingin melepaskan. Tapi di dalam dadanya, ada bisikan halus yang tak berasal dari luar. Apa yang dicari tak pernah hilang. Yang menghilang hanyalah bentuk. Lelaki tua itu mendekat, lalu menyelipkan selembar daun lontar ke tangan Arwani. Di atasnya tertulis kalimat yang ia kenali sebagai tulisan gurunya. "Ketika kau telah meniadakan dirimu, maka kau telah menulis namamu di langit. Dunia boleh menghapusmu dari sejarah, tapi langit telah mencatatmu dalam cahaya." Air mata Arwani jatuh, bukan karena kehilangan, tapi karena ia tahu. Warisan Siti Jenar bukan ajaran yang ditulis di kitab, tapi jalan yang ditanam di dalam jiwa. Dan di saat itu pula, kabut yang menyelimuti desa perlahan menghilang. Cahaya fajar menyinari seluruh Girilaya. Tidak dengan kemegahan, tapi dengan ketenangan yang menyentuh hingga ke sumsum ruh. Hari-hari berlalu di Girilaya. Warga masih menanam padi, memetik kopi, dan menjemur hasil bumi seperti biasa. Tapi sejak kepergian Siti Jenar, ada sesuatu yang berubah. Orang-orang tak lagi memandang langit dengan cara yang sama. Seakan mereka mulai sadar bahwa langit bukan sekadar atap dunia, melainkan cermin diri. Arwani kini tinggal di gubuk peninggalan gurunya. Ia tidak lagi mencari nama, tidak lagi berusaha menjadi apa-apa. Ia hanya hidup dalam sunyi yang penuh makna. Ia menyapu halaman tanpa merasa rendah. Ia menyambut tamu tanpa merasa tinggi. Ia berjalan bersama bumi, bukan di atasnya. Beberapa orang datang, bertanya, mengadu, bahkan menguji. Tapi Arwani tidak menjawab dengan kata-kata panjang. Ia hanya mempersilakan mereka duduk, diam, lalu membiarkan semesta berbicara lewat ketenangan yang terpancar dari wajahnya. Suatu malam, seorang saudagar kaya datang dari kota. Ia pernah mendengar nama Siti Jenar sebagai orang sesat, tapi rasa ingin tahu membawanya ke gubuk itu. Duduk di hadapan Arwani, ia bertanya dengan nada mencurigai. "Benarkah gurumu mengatakan bahwa manusia bisa menyatu dengan Allah? Bukankah itu kesesatan?" Arwani tidak langsung menjawab. Ia hanya menyalakan pelita kecil di tengah ruangan. Api pelita itu menari lembut di antara mereka. "Lihat api itu," ucap Arwani tenang. Ia berasal dari sumber yang jauh, tapi kini menyala di ruang ini. Apakah api ini berbeda dari api yang besar di gunung? Apakah ia bukan bagian dari cahaya yang sama? Saudagar itu terdiam. Dan malam itu, ia pulang tanpa banyak bicara. Tapi sorot matanya tidak lagi keras. Ada sesuatu yang berubah. Mungkin belum paham, tapi hatinya mulai terbuka. Waktu terus berjalan. Tapi ajaran Siti Jenar tak pernah mati. Ia hidup dalam wajah-wajah yang tak dikenal sejarah. Dalam dada para petani, para pengembara, dan para pencari sunyi. Ia hidup bukan karena dipuja, tapi karena ditanam dan dibiarkan tumbuh oleh cahaya. Dan di suatu malam yang hening, saat bulan purnama menggantung di langit, Arwani menutup matanya. Ia menarik nafas dalam,
Dan dalam keheningan itu, terdengar suara yang tak berasal dari luar. Yang benar tidak datang untuk menang. Ia datang untuk menyala. Dan cahaya tidak butuh disembah, hanya perlu dikenali.